Festival Balon 1 tahun sekali dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Nah, sekarang saya mau pergi ke ladang bersiap-siap untuk mengelola lahan pertanian. Di Desa Sembungan ada berbagai macam cara untuk mencari ikan. Wah, jangan. Sekarang saya mau cobain langsung ulat bambunya. Ekspedisi desa-desa tertinggi di Pulau Jawa, saya lanjutkan dengan memulai hari sambil menikmati indahnya matahari terbit, serta suguhan gumpalan awan dan gagahnya pegunungan. Setelah menjelajahi desa tertinggi di Jawa Timur, sekarang saya berada pada ketinggian kurang lebih 2.360 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Sembungan yang merupakan desa tertinggi di Jawa Tengah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ketinggian adalah anugerah alam yang secara tidak langsung menginspirasi warga yang mendiaminya. Memasak kali ini begitu berbeda dan terasa semakin sempurna dengan nuansa khas dataran tinggi. Sekarang saatnya menikmati hidangan hasil olahan sendiri. Inilah salah satu cara saya untuk menikmati keindahan alam. Dan habis ini, saya siap untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beragam tradisi budaya mewarnai kekayaan tiap daerah di tanah air. Tak terkecuali yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini. Selamat pagi dari Wonosobo, festival balon yang diadakan setiap 1 tahun sekali dan tentunya dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Wonosobo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi menerbangkan balon udara tradisional ini sudah ada sejak 1960-an. Tidak hanya di Wonosobo, beberapa daerah lain di Jawa Tengah juga memiliki tradisi yang sama. Pagelaran balon udara biasanya diadakan ketika datangnya Hari Raya Umat Islam, yang dimaknai sebagai simbol kemenangan. Namun, kali ini balon-balon diterbangkan di luar jadwal rutin, untuk memeriahkan ajang yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sekarang ini dari Desa Buaran, dia udah antusias sekali untuk menerbangkan balonnya. Ini udah mulai dinyalakan, api dan asap mulai dimasukkan ke dalam balon. Dan balon ini ukurannya 10 kali berapa ini tadi, Mas? 10 kali 20. Dan memang yang diperlombakan di sini tuh dari segi warna, motif, bermacam-macam. Balon ini hanya boleh terbang di radius sekitar 15 km dari bandara atau lokasi pendaratan helikopter. Wih, udah mulai berdiri nih balonnya. Artinya uapnya sudah mulai masuk dan merata ke atas. Tapi harus tetap dipegangin seperti ini supaya tidak lari kemana-mana. Festival balon udara tradisional ini tidak hanya menampilkan keunikan pada balon udaranya saja, namun juga kostum yang digunakan pesertanya.
Selain dimeriahkan dengan beragam kostum unik, biasanya setiap peserta membawa serta tim pemandu sorak. Luar biasa, memang setiap kelompok itu pasti punya supporter supaya nerbangin balonnya juga lebih semangat. Waktu terbaik menerbangkan balon udara ini biasanya pada pagi hari, mulai jam 5:30 sampai jam 7 pagi. Saya mau ikutan nerbangin balon udara. Jika cuaca dan angin mendukung, setelah diterbangkan balon bisa mengudara sampai jam 9 pagi. Ternyata ada kejutan. Tadi ada kotak di atas, itu isinya untuk apa? Ada kertas burung-burungan gitu. Jadi pas dibuka, langsung semuanya menyebar ke bawah. Keren banget Mas, kreatif. Setiap peserta yang datang menampilkan beragam jenis motif balon yang diterbangkan. Mulai motif kotak warna-warni, barongsai, hingga pewayangan. Wah, kaget. Jadi ini dia kejutan dari Desa Buaran. Mereka mau menampilkan barongsai yang sesuai dengan tema balonnya, gambar barongsai. Keren. Suasana semakin meriah dengan berbagai tampilan atraksi unik. Barongsai ini salah satunya. Tidak ketinggalan, berbagai kudapan khas Wonosobo memperlengkap festival ini. Tempe kemul ini makanan khas Wonosobo. Nah, jadi sebenarnya tempenya itu kecil, tapi yang banyak adalah tepungnya. Makanya dibilang tempe kemul. Jadi tepungnya itu menyelimuti tempenya. Bu, saya cobain. Enak. Ibu berarti biasa bikin di rumah ya? Biasa. Pas banget nih, saya juga abis ini mau menjelajahi Desa Sembungan, tempatnya Ibu Ais. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Sebagai desa wisata, Sembungan menawarkan panorama alam yang indah, serta masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik tersendiri. Biasanya memang warga ini beraktivitas dekat bara api karena cuaca itu sangat dingin. Nah, sekarang saya mau bikin tempe kemul. Kalau tadi kan nyobain ya Bu ya? Sekarang saya mau bikin. Ini saya lagi menyiapkan tempenya dulu. Bu Aziz lagi nyiapin bumbunya. Membuat tempe kemul, terlebih dulu haluskan bumbu. Tak lupa juga potong-potong daun kucai yang membuat cita rasa tempe kemul semakin khas. Bu, ini tempenya udah? Apa? Kentang. Oke, siap. Wah, di sini kentangnya besar-besar ya, Bu. Jadi salah satu keunggulan dari Desa Sembungan ini ramah lingkungan. Karena sampah-sampahnya mulai dari yang organik sampai yang non-organik itu sudah dipilah dan dimanfaatkan. Kalau yang organik itu biasanya untuk pupuk organik. Kalau yang non-organik untuk paving block. Itu keren banget loh Pak. Jadi bener-bener zero waste ya. Gak ada sampah sama sekali. Wah, keren Pak. Oke, sekarang kita goreng tempe kemulnya. Nah, ini juga nih yang bikin tempenya makin enak. Jadi memang ngadoninnya itu harus pakai tangan. Oh, Bapak udah nggak sabar mau makan tempenya. Sabar Pak. Bentar lagi mateng ini.
ini nih yang bikin unik dan dipercaya membuat rasanya semakin nikmat. Terus ini ya Bu. Ya, pelan-pelan aja. Segini Bu. Ya, Oke, sekarang tepungnya. lumurin. Selimuti. Selimutin. Mayoritas warga desa Sembungan adalah petani sayur mayur. Lahan yang subur membuat beragam jenis sayuran tumbuh di sini. Beberapa di antaranya yang menjadi bahan masakan saya dan Bu Ais ini. Kuenya udah Bu. Ini juga nggak boleh ketinggalan nih. Lombok Bandung atau biasa disebut juga dengan cabai gendot. Pedes banget ini Bu. Enak banget aromanya. Luar biasa. Bumbunya meresap. Pedesnya mantap. Tapi ini pedes banget. Enaknya mantap. Ini cabenya apa, Mbak? Cabai gendot. Oh, Iya cabai kan? gedot itu cabai khas Dieng ya. Iya benar. Jadi Nah, memang ini masakannya sampai meresap ke kentangnya. Kentangnya. Terus pedesnya juga pol-polan. Mantap. Tapi ini pas juga sama lidah saya, Pak. Iya. Saya suka pedas. Iya. Sama kayak lidah di sini kan, Pak? Sama di sini. Seleranya pedas. Sayuran di sini selain memang rasanya enak, fresh banget dan juga organik. Saya sekarang udah tahu nih rahasianya. Metik langsung di ladang ya, Bu? Iya. Ya kan, Pak? Betul. Berarti abis ini saya boleh dong diajakin ke ladang. Boleh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habisin dong. Siap. Sayur mayur menjadi salah satu komoditas utama pertanian di desa Sembungan. Tanah yang subur dan berada di ketinggian menjadi salah satu faktor penting yang membuat sayuran di sini tumbuh dengan baik. Biasanya di ladang udah ramai ya, Bu Ayu? Udah pada siap. Mayoritas lahan pertanian di desa Sembungan memang lereng atau lahannya itu miring. Nah, sekarang saya mau pergi ke ladang bersiap-siap untuk mengelola lahan pertanian. Karena seragam saya nih udah keren banget kan, Bu? Sudah seperti warga lokal Sembungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pakaian yang digunakan warga di sini tidak bisa sembarangan. Harus tebal agar melindungi dari angin dingin. Ini sebenarnya nggak ada bau yang aneh-aneh. Jadi dia baunya itu tetap organik. Dan ini biasanya adalah sampah dari hasil panen yang ada di sini, kemudian dikumpulkan jadi satu dan didiamkan selama 1 bulan. Jadi bisa langsung dijadikan pupuk organik. Sebelum menanam sayur mayur, biasanya petani desa Sembungan mengolah lahannya terlebih dulu. Mulai dari penggemburan tanah sampai pemberian pupuk. Karena ini memang hasil fermentasi, makanya kalau dipegang itu rasanya agak hangat. Dan ini tanaman yang bekas terus dikumpulkan, disekap dulu ya Bu? Sengaja. Kayak membusuk gitu. Supaya membusuk, terus supaya kualitasnya lebih baik lagi, dia dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk organik memiliki banyak kelebihan. Tak hanya bagi pertumbuhan tanaman saja, namun juga ramah bagi lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia. Lahan yang sudah diberi pupuk, ini biasanya ditimbun lagi oleh tanah dan didiamkan selama kurang lebih 2 hari baru bisa ditanami tanaman. Nah, kalau di lahan ini tuh biasanya yang ditanami adalah kentang. Pak, habis itu kesini ya. Ini ada jaraknya kan, Pak? Iya ya, ini jaraknya. Sekitar 25 cm. Oh iya bener, lurus loh. Dari ujung sampai ke sini nggak ada kelok-keloknya. Jalannya lurus. Saya coba dong, Pak. Wah, ternyata mencangkul itu nggak semudah yang dilihat ya. Apalagi kalau harus membuat garis lurus. Susah betul ternyata.
Oh, gini harus gini. Harus bentuk gunung. Hah. Lurus nggak, Pak? Coba kita lihat. Lurus nggak? Ya lumayan. Lumayan. Agak belok dikit. Kurang. Oh, yang itu kurang dalam. Ya, kita ulang lagi sebelah sini. Telaga Cebong menjadi salah satu potensi alam yang ada di Desa Sembungan. Telaga Cebong merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari letusan Gunung Purba ribuan tahun lalu. Selain bertani, masyarakat Desa Sembungan juga senang mencari ikan karena memiliki telaga yang luas namanya Telaga Cebong. Waduh, Pak. Kepleset, hati-hati, Pak. Aduh, ini licin. Telaga Cebong awalnya memiliki luas sekitar 18 hektar. Namun akibat tersedimentasi, kini luasnya hanya sekitar 12 hektar. Di Telaga Cebong, beragam jenis ikan air tawar berkembang biak dengan baik. Di Desa Sembungan ada berbagai macam cara untuk mencari ikan. Nah, yang lagi saya pegang ini namanya judang. Ini cukup unik, Pak, alatnya. Jadi gagangnya itu dari bambu, lalu ada jaring membentuk persegi panjang yang diikat di setiap sisinya. Ini nanti tinggal dimasukin aja ke dalam air ya, Pak. Ikannya nanti ngumpul di sini, baru diangkat. Jadi seperti serokan gitu ya bentuknya ya, Pak? Iya, serokan. Kita pasang di mana nih? Di mana? Sini. Nah, sambil menunggu judangnya dapat ikan, sekarang saya mau ke alat tangkap yang lain. Nah, di sini namanya itu wuwu. Dan ini besar sekali. Pak, ini bisa dapat 5 ikan lebih kali ya? Oh, lebih, Mbak. Ih. Itu nyampe 10, 12 nih, Mbak. Dan cukup dipasang di air tenang aja. Ya, kita habis ini kita tutup. Setelah dipasang, tutup kayak gini. tutup ya. Tuh, enggak naik. Orang muda. Biar nggak kemana-mana. Wuwu dipasang kurang lebih selama 1 malam. Sekarang saya mau cek apakah ada ikan yang terjebak. Oh, ini dalam, Pak, ternyata. Ya ampun, bentar. Segini orang masalah. Bukan sulit toh. Wow. Wah. Wih, dapat ikan apa ini, Pak? Ikan mas. Sama melem. Itu warnanya emas, Pak. Tadi belum masuk ke air, sekarang udah di air dan rasanya dingin banget. Mungkin ini sekitar 10 derajat ada ya, Pak? Ya, sekitaran lah. Sekitaran 10 derajat karena ini juga merupakan salah satu telaga tertinggi yang ada di sini. Wah, Pak, ini lama-lama kita mengkerut. Ayo kita naikin ya. Pak Trisno, ini kita dapat banyak. Bapak itu udah dapat belum di situ? Pak, gimana itu? Coba angkat. Dapat gak? Waduh, dapat tapi kecil-kecil. Oh iya. Ya. Coba. Talinya coba. Putus, Pak. Ini, Pak, talinya. Gak apa-apa ya? Ya. Ikan mas atau ikan karper memiliki nama latin Cyprinus carpio. Merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di Telaga Cebong. Jenis ikan air tawar ini merupakan jenis ikan omnivora atau pemakan segala. Sehingga bisa hidup dengan baik di Telaga Cebong yang kaya akan sumber makanan. Nggak sia-sia ya, Pak? Wah, nggak sia-sia ternyata. Ninggalin bubu atau wuwu semalaman, dapat ikan banyak. Nah, habis ini kita mau masak ya, Pak? Ini juga udah hujan, ayo Pak, kita langsung aja pulang. Bawa Pak, ini bawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, pulang.
Ikan hasil tangkapan saya sekarang mau dimasak menjadi jangan unjar kuning. Ya kan, Bu? Yang artinya adalah ikan kuah kuning. Nah, ini sekarang saya mau belah dulu menjadi 2. Untuk membuat masakan khas Desa Sembungan ini, nggak cuma ikan saja bahan yang dibutuhkan. Ada juga cabai gendot dan bumbu yang dihaluskan. Yang bikin semakin spesial masakannya itu mau pakai ini dia, namanya karika. Dan karika ini memang tumbuhnya hanya di dataran tinggi. Terkhusus dataran tinggi Dieng. Nah, ini bentuknya memang mirip seperti pepaya. Dalamnya ada biji-bijian, ini saya harus keluarkan dulu. Ini bisa langsung dicobain, Bu? Bisa. Bisa. Saya mau langsung cobain deh. Bener, asam-asam manis seger banget. Berarti ini bisa menjadi pengganti asam pada masakan. Coba lagi ya. Nah, bumbu yang sudah dihaluskan ini tinggal ditumis terlebih dulu. Lalu masukkan potongan cabai gendot. Bu, Ya. ini aromanya udah berasa pedesnya sampai batuk-batuk. Ya. Aromanya udah enak banget, Bu. Langsung saja kita santap. Sampai batuk. Aduh, Bu beneran. Nah, luar biasa. Ini rasanya semuanya ada, dari manis, asam, asin, pedasnya juga luar biasa. Wah, Ibu, ini memang cabai gendot tiada duanya ya, Bu. Mantap. Bu habisin juga, Bu Ais. Masakan khas Desa Sembungan ini nggak cuma kaya akan cita rasa, namun juga kaya akan nutrisi. Mulai dari protein yang terkandung pada ikan dan juga vitamin yang berasal dari cabai gendot maupun karika. Mantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini petualangan saya dilanjutkan di kota lain yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung. Sumber protein tinggi bisa ditemui di berbagai jenis hewan. Nah, sekarang saya bersama Mas Arya dan juga Mas Edi mau mencari hewan yang dianggap ekstrim di Desa Ketitang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oh, proses yang pendek-pendek. Ini pendek. Oke, mesti ono. Turun di sini. Nah, jadi itu ulet-ulet yang berkumpul tuh biasanya di ruas yang pendek-pendek di atas sana. Tapi memang kalau sudah besar dia agak turun ke sini ya, Mas. Untuk ngambilnya biasanya di bawah, tapi kita kurang beruntung. Di sini sudah ada yang ambil. Nah, ini dia di belakang sini ternyata nggak kelihatan. Jajal rono to. Jajal Nono. Oh, konon ono. Opo? Sing ono isine. Sing ono isine neng kono. Oke. Ulat bambu, atau masyarakat setempat menyebutnya cinglung. Gak cuma dimanfaatkan sebagai umpan memancing saja, namun di sini biasa juga dijadikan sebagai bahan masakan. Jadi di sini ada 2 jenis bambu yang kita temui. Yang pertama itu ada bambu apus, seperti ini, bambu apus yang ada kulit bambunya, dan kulit bambunya juga tebal. Nah, biasanya kalau bambu apus ini malah tidak ada ulatnya. Tapi kalau bambu legi itu justru banyak ulatnya, dan dia itu tidak ada, ininya tipis ya, Cuplingnya itu gres gigal, kulitnya tipis. Nah, itu ada di sebelah sana. Walah, Mbak, apa itu, Mbak? Tapi dia kayak menggenang gitu di dalam air, di dalamnya ada airnya. Ulat bambu, atau memiliki nama latin Erionota trax, termasuk dalam anggota kupu-kupu yang terdapat dalam familia Hesperidae.
Persebarannya terdapat di India, Asia Tenggara, hingga Papua New Guinea. Putih-putih warnanya. Aduh, dingin. Nah, ini dia yang kita cari, ulat bambu. Ulatnya kecil-kecil sekali memang. Nih, dia mirip seperti ulat sagu, cuma ya itu, lebih kecil. Kalau dari teksturnya sama sih. Kenyal-kenyal gitu, terus ada apa kepalanya warna coklat di depannya itu. Banyak ya, ini masih ada nggak? Masih banyak ini. Bagus. Udah ini bahas itu aja bagi dua. Sebelum kita masukkan ke dalam bambu. Jadi memang ulat inilah yang membuat ruas bambunya itu jadi pendek-pendek. Iya. Nah di antara bambu yang lain ini kan pada panjang-panjang. Kalau pendek-pendek udah pasti ada ulatnya karena dia yang bikin ternyata. Ulat bambu keberadaannya dapat merusak batang bambu. Salah satunya lubang-lubang pada bambu ini. Sekarang saya mau cobain langsung ulat bambunya. Kan ya? Oke. Enak. Rasanya memang manis sih, ada manis-manisnya. Iya, iya. Bener. Dan ini mirip sekali seperti ulat sagu atau ulat aren. Manis seperti susu. Ternyata nggak ada pahitnya ya. Not bad. Oke lah, kalau gitu kita kumpulin. Nah, Ini kan pokoknya gini. oh iya lumayan. Masukin. Oh, udah gitu. Wah, lumayan nih. Masukin. Nah, habis ini saya mau coba dia diolah menjadi sesuatu makanan khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk. Ulat bambu mau diolah menjadi nasi gono khas Temanggung. Nah, selain ulat, ada juga di campuran lainnya. Ada sayur-sayuran, tempe, ada juga nanti bumbu yang harus dihaluskan. Ini saya sekarang lagi mau nyiapin sayurannya dulu. Untuk membuat nasi menggono khas Temanggung ini, terlebih dulu haluskan bumbunya. Udah harum ya. Cukup dengan bumbu yang sederhana. Habis ini tinggal tumis sayurannya. Oh, teri dulu. Siap. Menggono merupakan sajian khas yang terdapat di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sekarang yang nggak boleh ketinggalan ini adalah cinglung atau ulat bambu. Ayo kita langsung masukin. Setelah ulat bambu, lalu masukkan juga potongan tempenya, parutan kelapa, dan juga sayurannya. Aduk hingga semua bahan dan bumbunya tercampur merata. Nggak butuh waktu lama, hanya sekitar 10-15 menit. Tumisannya sudah matang. Nah ini step terakhir, tinggal dicampur dengan nasi, terus dikukus. Tapi kita nunggu airnya mendidih dulu. Kira-kira nanti ditunggu berapa lama, Bu? 4 jam. Lama juga, 1/4 jamnya. Udah mendidih itu tuh airnya. Biarin aja kayak gini. Nah ini harus dikukus dulu supaya bumbunya itu lebih meresap. Dan kalau warga sini tuh biar lebih tanak ya Bu ya. Tanak lebih matang. Nah tutup Bu. Oh, asapnya udah ngebul. Coba kita intip ya Bu. Wah enak banget Bu. Ya udah matang nih. Ini enak banget. Wanginya aja udah enak, saya jadi makin lapar. Udah. Yuk, kita angkat ya Bu. Dari aromanya aja udah nikmat banget Bu. Cita rasa gurih dan aneka rempah mewarnai masakan ini. Ini sekarang saya mau cobain uletnya nih. Enak, jadi ada crunchy-crunchy-nya gitu loh Bu. Ya kan? Gurih ya, Mbak. Gurih. Cinglung ini selain kaya akan protein, dia juga kaya akan serat. Bisa menjadi alternatif bahan makanan yang ada di alam.
Enak Bu, ini ada di bambu tinggal ngambil, bisa langsung dimakan lagi. Walaupun udah dimasak, tetap aja ada rasa manis-manisnya, tapi ada gurihnya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.